Halo Binusian, kali ini kita akan membahas mengenai Enhanced Entity Relation Modeling yang merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu Entity Relation Modeling. Pada materi ini, kita akan mempelajari bahwa konsep dasar Entity Relation Modeling tidak cukup untuk mewakili persyaratan aplikasi yang lebih baru dan lebih kompleks. Maka dari itu, konsep semantik dimasukkan ke dalam model Entity Relation Modeling asli yang disebut dengan model Enhanced Entity Relation atau EER. Pemodelan Enhanced Entity Relationship atau EER menambahkan konsep dan konstruksi tambahan ke diagram entity relation untuk memberikan kekuatan yang lebih ekspresif dan lebih mewakili kompleksitas sistem dunia nyata. Salah satu peningkatan utama dalam pemodelan EER adalah penyertaan subclass dan superclass. Ini memungkinkan pemodelan hubungan pewarisan di mana subclass mewarisi atribut dan hubungan dari superclass. Hubungan pewarisan dapat membantu menangkap hubungan hierarkis dan spesialisasi atau generalisasi dalam model data. Terdapat 3 tipe permodelan pada Enhanced Entity Relationship Modeling. Yang pertama, ada generalization atau specialization, aggregation, dan composition. Berikut adalah contoh dari sebuah table data dari data staff. Pertama, ada atribut yang dapat digunakan untuk atau pantas untuk semua staff, yaitu staff number, nama, dan position. Kemudian, pada table yang sama juga terdapat atribut yang hanya dapat digunakan oleh branch manager, sehingga banyak row yang harus dikosongkan karena tidak semua staff memiliki posisi yang sama. Sama dengan hal tersebut, terdapat atribut yang hanya dimiliki oleh sales personnel dan sekretarial staff, sehingga tidak semua staff memiliki atribut tersebut. Apabila hal ini terjadi, seharusnya kita mengadopsi konsep generalization atau specialization. Sering dieksekusi sebagai serangkaian langkah, setiap langkah sesuai dengan bentuk normal tertentu yang memiliki sifat-sifat yang diketahui. Apa itu generalization? Dalam permodelan Enhanced Entity Relationship atau EER, generalisasi adalah konsep yang memungkinkan representasi hubungan hierarkis antara entitas. Generalisasi digunakan untuk memodelkan hubungan antara superclass dan satu atau lebih subclass. Generalisasi, superclass mewakili entitas tingkat tinggi yang memiliki atribut dan hubungan yang sama yang dimiliki oleh subclassnya. Subclass di sisi lain memiliki entitas tingkat rendah yang mewakili atribut dan hubungan dari superclass. Relasi perwarisan ini menangkap relasi is-a di mana subclass merupakan versi khusus dari superclass. Translasi dalam pemodelan EER membantu mengatur entitas ke dalam struktur hierarkis dan menangkap persamaan dan perbedaan di antara mereka. Ini mempromosikan pengurangan kembali kode, redundansi, dan mengurangi desain database yang lebih fleksibel dan efisien. Terdapat beberapa bagian penting dalam proses generalisasi dan spesialisasi. Pertama, terdapat superclass. Superclass adalah entitas umum yang mendefinisikan atribut untuk hubungan umum untuk sekelompok entitas. Ini mewakili konsep atau kategori tingkat tinggi yang mencakup subclass. Superclass mungkin memiliki atribut dan hubungan khusus untuknya. Pada gambar ini, sesuai dengan tabel data pada slide sebelumnya, terdapat superclass staff yang merupakan parent dari subbagian lainnya. Subclass adalah versi khusus dari superclass. Mereka mewakili atribut dan hubungan yang didefinisikan dalam superclass dan mungkin memiliki atribut dan hubungan tambahan khusus untuk mereka. Setiap subclass memiliki tipe entitas yang lebih spesifik atau terspesialisasi dalam kategori yang lebih luas yang diwakili oleh superclass. Pada gambar ini, superclass staff memiliki subclass berupa manager, sales personnel, dan sekretari. Kemudian, hubungan antara superclass dan subclass diindikasikan oleh sebuah panah yang biasanya kosong dan panahnya berbentuk segitiga. Kemudian, terdapat participation constraint dalam konteks generalization dalam Enhanced Entity Relationship Modeling. Mengatur apakah suatu entitas harus atau tidak boleh berpartisipasi dalam sebuah subclass di hierarki generalization. Constraint partisipasi menentukan apakah suatu entitas harus menjadi anggota dari setiap subclass atau tidak boleh menjadi anggota dari subclass tertentu. Terdapat 2 jenis participation constraint yang relevan dalam generalization. Yang pertama adalah total. Jika participation constraint adalah total, itu berarti setiap entitas superclass harus menjadi anggota dari setiap subclass dalam hierarki. Dengan kata lain, setiap entitas superclass harus memiliki representasi dalam setiap subclass. Dalam hal ini, entitas superclass tidak dapat berdiri sendiri sebagai entitas independen, tetapi harus diwakili dalam subclass-subclass yang ada. Yang kedua, ada parsial.
Jika participation constraint adalah parsial, itu berarti entitas superkas memiliki pilihan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dari subkas tertentu dalam hierarki. Dalam hal ini, entitas superkas dapat direpresentasi dalam beberapa superkas, tapi tidak semua ada dalam superkas. Participation constraint membantu mengatur keterlibatan entitas dalam hierarki generalization. Dalam beberapa kasus, entitas superkas mungkin perlu secara wajib berpartisipasi dalam semua subkas untuk menjaga integritas data dan konsistensi. Di sisi lain, dalam situasi lain, entitas superkas mungkin memiliki pilihan untuk terlibat dalam beberapa subkas, tetapi tidak dengan yang lain, tergantung dengan skenario bisnis dan persyaratan spesifik. Pada gambar ini, diindikasikan bahwa participation constraint dari subclass yang ada adalah opsional, yang berarti bahwa setiap staff atau manajer dapat menjadi manajer atau sales personnel atau sekretari atau tidak sama sekali. Kemudian, salah satu tanda dari generalization dan specialization juga terdapat disjoint constraint. Disjoint constraint dalam Instance Entity Relationship Modeling adalah aturan yang mengatur apakah entitas dapat menjadi anggota lebih dari satu subclass dalam hierarki generalization atau tidak. Disjoint constraint menentukan apakah entitas dalam superclass harus eksklusif atau dapat berbagi dengan subclass lain dalam hierarki. Dua jenis disjoint constraint yang umum dalam AR modeling. Pertama ada disjoint. Jika disjoint diterapkan, itu berarti entitas superclass harus eksklusif dan tidak dapat menjadi anggota lebih dari satu subclass dalam hierarki. Ini berarti setiap entitas superclass harus termasuk dalam salah satu subclass dan tidak boleh menjadi anggota dari subclass lainnya. Dalam konteks ini, subclass superclass dianggap saling terpisah atau berbeda satu sama lain. Yang kedua ada overlapping. Jika overlapping constraint diterapkan, itu berarti entitas superclass dapat menjadi anggota lebih dari satu subclass dalam hierarki. Dalam hal ini, entitas superclass dapat berbagi representasi dengan beberapa subclass dalam hierarki. Konsep ini menunjukkan bahwa subclass memiliki potensi untuk memiliki entitas yang sama dalam hierarki. Pada gambar ini dijelaskan bahwa disjoint constraint atau hubungan subclass dan superclassnya adalah overlapping, yang berarti bahwa satu staff dapat memiliki lebih dari satu role. Itu adalah penjelasan dari constraint pertama, yaitu participation constraint. Participation constraint membantu mengatur keterlibatan entitas dan hierarki generalization. Dalam beberapa kasus, entitas superclass mungkin perlu secara wajib berpartisipasi dalam sebuah subclass untuk menjaga integritas data dan konsistensi. Di sisi lain, dalam situasi lain, entitas superclass mungkin memiliki pilihan untuk terlibat dalam beberapa subclass, tapi tidak dengan yang lain, tergantung pada skenario bisnis dan persyaratan dan spesifik. Dalam AR modeling, pengaturan participation constraint pada generalization dapat mempengaruhi bagaimana entitas berpartisipasi dalam hierarki dan cara mereka mewakili basis data. Constraint ini memainkan peran penting dalam mengorganisasi entitas dan menggambarkan hubungan antara subclass dan subclass dalam suatu hierarki. Disjoint constraint, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, membantu mengatur hubungan antara entitas superclass dan subclass dalam hierarki generalization. Itu membantu menentukan apakah entitas dapat superclass dalam beraktivasi dalam beberapa subclass secara bersamaan atau harus memiliki satu subclass. Pemilihan antara disjoint dan overlapping constraint tergantung pada tujuan dan persyaratan spesifik dari sistem yang sedang dimodelkan. Penerapan disjoint constraint membantu mengklarifikasi struktur dan keterkaitan antara entitas dalam hierarki. Hal ini penting dalam memahami bagaimana entitas diorganisir dan dihubungkan satu sama lain dalam model basis data. Perhatikan model berikut. Pada model ini terdapat superclass staff dan dua jenis subclass. Yang pertama ada subclass job role yang dibagi menjadi manager, sales personnel, dan sekretari. Yang kedua terdapat subclass dari contract of employment yang dibagi menjadi full-time permanent dan part-time temporary. Pada job role terdapat participation constraint optional dan non-disjoint constraint N. Hal ini menandakan bahwa setiap staff dapat memilih role manager, sales personnel, ataupun sekretari atau tidak sama sekali. Kemudian staff juga dapat memiliki lebih dari satu role. Sedangkan pada hubungan specialization contract of employment, participation-nya, constraint-nya adalah mandatory dan disjoint contract. Hal ini menandakan bahwa setiap staff harus memiliki salah satu contract of employment, yaitu full-time atau part-time, dan tidak mungkin tidak memiliki kontrak. Kemudian setiap staff juga hanya dapat memiliki satu jenis kontrak, full-time atau part-time.
Kemudian, terdapat konsep aggregation dan composition pada IIR. Aggregation dalam IIR modeling adalah konsep yang memungkinkan penggabungan beberapa entitas dan hubungan menjadi satu entitas yang lebih tinggi. Aggregation digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas, hubungan yang terkait secara logis dan membentuk satu kesatuan yang lebih besar. Dalam aggregation, entitas yang digabungkan disebut sebagai entitas komponen atau subentitas, sedangkan entitas yang merupakan hasil dari penggabungan disebut entitas agregat atau superentitas. Subentitas dapat memiliki atribut dan hubungan sendiri dan mereka dihubungkan dengan entitas agregat melalui relasi aggregation. Aggregation memungkinkan permodelan yang lebih abstrak dan hierarkis dari hubungan dan entitas dalam basis data. Hal ini berguna ketika entitas-entitas tersebut secara logis membentuk suatu kesatuan yang lebih besar atau diperlakukan sebagai entitas tunggal. Aggregation membantu menggambarkan hubungan antara entitas yang kompleks dan berkelompok dalam model basis data. Sedangkan composition dalam Enhanced Entity Relation Modeling adalah konsep yang mirip dengan aggregation, di mana beberapa entitas dihubungkan menjadi satu kesatuan yang lebih tinggi. Namun dalam composition, entitas komponen tidak dapat ada secara independen tanpa entitas agregat pendukungnya. Perbedaan utama antara aggregation dan composition adalah bahwa composition entitas komponen tidak dapat secara independen dan tergantung pada entitas agregat. Entitas komponen dalam composition hanya ada sebagai bagian dari entitas agregat, sedangkan dalam aggregation, subentitas dapat ada secara independen tanpa tergantung pada entitas agregat. Composition berguna ketika entitas komponen dianggap sebagai bagian integral dari integras agregat dan tidak memiliki eksistensi sendiri. Ini memungkinkan model yang lebih kuat dari hubungan dan ketergantungan antara entitas dan basis data. Composition membantu membatasi akses langsung ke entitas komponen dan memastikan konsistensi data dengan mengatur siklus hidup mereka melalui entitas agregat. Beberapa poin penting tentang aggregation adalah yang pertama subentitas atau komponen entity. Subentitas adalah entitas yang digabungkan dalam aggregation. Mereka dapat memiliki atribut dan hubungan sendiri yang relevan dengan penggabungan tersebut. Kedua, ada entitas agregat atau aggregate entity. Entitas agregat adalah hasil dari penggabungan subentitas dalam aggregation. Ini mewakili kesatuan yang lebih tingkat tinggi dan dapat memiliki atribut dan hubungan sendiri yang spesifik untuk agregat tersebut. Kemudian ada relasi aggregation atau relasi yang hubungan yang menghubungkan subentitas dengan entitas agregat. Ini menunjukkan bahwa subentitas dikumpulkan atau digabungkan menjadi entitas agregat. Kemudian ada komposisi dan aggregation. Aggregation selalu dibedakan dari konsep komposisi. Dalam komposisi, entitas komponen tidak dapat secara independen dari entitas agregat. Namun dalam aggregation, subentitas dapat ada secara independen dan terkait dengan entitas agregat secara opsional. Pada model ini terdapat entitas branch yang memiliki relasi dengan staff yang dapat dibaca branch memiliki staff dan relasi offers property for rent. Branch merepresentasikan whole pada has dan offer relationship. Dan terakhir ada relasi antara property for rent dan staff yaitu overseas. Model ini memiliki agregasi pada hubungan antara staff dan branch dan property for rent dengan branch yang berarti bahwa setiap staff adalah bagian dari entitas staff dan property for rent juga bagian dari branch part pada offer relationship. Agregasi pada model biasanya digambarkan dengan diamond cross. Terdapat 4 poin penting pada composition. Yang pertama, subentitas atau common entity. Subentitas adalah entitas yang terlibat dalam composition. Mereka tidak dapat ada secara independen dan hanya dapat sebagai bagian dari entitas agregat. Yang kedua adalah entitas agregat atau aggregate entity. Entitas agregat dalam composition adalah entitas yang mengandung subentitas yang membentuk kesatuan lebih tinggi. Entitas agregat berfungsi sebagai pemilik entitas komponen yang bertanggung jawab atas siklus hidup mereka. Yang ketiga, relation composition adalah hubungan yang menghubungkan subentitas dengan entitas agregat. Menunjukkan bahwa subentitas adalah bagian dari integral dari entitas agregat dan tidak dapat ada tanpa keberadaan entitas agregat. Yang keempat adalah fundapendency. Dalam composition, siklus dapat subentitas bergantung pada siklus hidup entitas agregat. Jika entitas agregat dihapus, maka subentitas yang terkait juga dihapus. Pada model ini ada adverb yang didisplay pada newspaper. Terdapat indikasi composition pada relasi ini. Adverb merepresentasikan part atau merupakan bagian dari newspaper, sedangkan newspaper merepresentasikan whole pada display relationship. Hal ini mengartikan bahwa adverb tidak mungkin ada bila tidak terdapat newspaper. Sekian untuk materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya.